pertama kali kalau seumpamanya Bapak Ibu masuk ke dalam website, masuk ke google.com ya. Google.com masuk, nanti tulis gini, Google Site. Tulisannya kayak gini, Google Site. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Google Site, klik. Nah, klik. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama adalah iklan, tapi bisa iklan ini tidak ada, bisa tampil lagi. Tapi bukan yang ini Bapak Ibu. Turun ke bawah. Yang tulisannya seperti ini, ya. Google Site sign in. Sekali lagi Bapak Ibu harus dari PC atau laptop. Nah, sekarang saya balik lagi. Tadi kalau yang tadi diajarkan dari HP, kalau Bapak Ibu yang dari HP tolong kasih tahu ya. Saya mau ajarkan dari HP. Begini Bapak Ibu, yang dari HP sekali lagi saya masuk dari ini saya, dari komputer saya, dari laptop, dari HP saya masuk ke sini ya. Ketik yang namanya Google Site. Ketik yang namanya Google Site. Sudah? Ingat, bukan yang paling atas. Kalau yang paling atas ini nanti berbayar Bapak Ibu. Namanya juga iklan ya. Turun ke bawah. Nah, ini dia. Sitesgoogle.com. Kelihatan ya? Ada tulisannya Google Site. Bapak Ibu sekalian, ini kalau dari HP langsung kita klik dari Google-nya, nggak bakal masuk. Saya klik. Tidak akan bakal masuk. Tampilannya kayak gini, nanti pasti kurang lebih. Bagaimana caranya supaya bisa masuk? Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ngeliat ada titik 3 di samping kanan atas, diklik Bapak Ibu, klik. Nanti ada tulisannya situs desktop. Ini khusus yang pakai HP, ya. Klik situs desktop. Nah, begitu Bapak Ibu klik, tampilannya akan sama seperti ini tampilannya nih. Seperti ini. Karena apa? Bapak Ibu belum pernah membuat ya. Di sini jadi di yang di bawahnya itu nggak ada isinya, kosong, tetapi ada 4 kolom di atas, ada 4 kotak, sorry. Yang pertama adalah blank, portfolio, dog walker sama salon. Nah, ini dia. Ada orang yang main salon di sini, punya bisnis salon kecantikan atau apapun bisa mempergunakannya. Juga Bapak Ibu pelajari bahwa di sini ada template galeri. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu pakai coding-codingan, nggak perlu pinter yang namanya cara bikin website, apa tutorial belajar. Udah ada tulisannya semua. Sebenarnya Google itu udah nyediain. Kalau Bapak Ibu klik gini, ya template-nya dia sudah menyediakan Bapak Ibu. Nanti tinggal cari aja mana yang mau, mana yang Bapak Ibu paling sesuai dengan bisnisnya Bapak Ibu bisa dipakai. Tapi ya ini kan gratis. Ini keterbatasannya. Jadi desainnya ya seperti ini Bapak Ibu. Tidak bisa kita desain-desain yang wah, desain-desain yang sesuatu yang apa ya, yang Anda butuhkan untuk sesuatu yang lebih lagi nggak bisa karena ada keterbatasan ya. Oke, paham ya? Yang pakai HP tidak kecil, tidak harus gimana ngomongnya ya? Tetap bisa praktek intinya ya. Intinya tetap bisa praktek, Bapak Ibu bisa coba. Cuma kelebihan kekurangannya ya Bapak Ibu mesti gedein, kecilin sendiri gitu ya. Tapi jangan takut, nanti kan bisa pakai laptop atau pakai komputer. Klik Google Site. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang yang baru pertama kali mulai di Google Site, pasti kosong kayak gini, Bapak Ibu. Ya, kosong seperti ini. Ya, kalau mau mulai, klik blank. Memulai. Paham, Bapak Ibu? Klik yang blank ini. Tapi kalau Bapak Ibu udah berasa ngeliat, saya kepengen ngeliat contoh-contohnya yang kayak gini nih. Di sini banyak template-templatenya, banyak ininya. Boleh nggak? Boleh. Dicoba aja, dilihat mana yang paling cocok. Kalau semua Bapak bilang, oh ini nih nanti cocok, silahkan. Kalau saya bikin baru Bapak Ibu, ya. Kalau saya bikin baru. Kenapa bikin baru Bapak Ibu? Karena saya mau coba utak-atik. Karena kalau yang udah ada ya agak repot sih. Ngikutin dari mereka kita tetap mesti ganti, ya. Bapak Ibu, ini Google Site saya. Satu email Gmail bisa banyak Google Site. Saya buktikan ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya punya. Nah, ini Google Site-nya saya Bapak Ibu.
Kalau saya turunin ke bawah, ada kalian 4. Ini 4, turun ke bawah. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya membiarkan Google Site ini banyak. Kenapa? Tinggal buat aja. Kalau Bapak Ibu tinggal mau buatnya kayak gini, tinggal tombol plus doang sebenarnya. Di sini ada tombol plus nih. Tinggal tombol plus, tinggal masuk blank. Yuk kita sama-sama masuk yang tombol bikin baru ya Bapak Ibu ya. Saya mau jelasin panel-panelnya dulu nih. Kayak lembar kerjanya lah kalau saya bilang ya. Saya klik lembar kerjanya. Begitu saya klik blank ya, bikin baru. Nah, begini Bapak Ibu. Ini yang kita lihat di sini adalah Google Site yang kita bisa buat. Dari sini dulu Bapak Ibu. Tulisan yang ini ya, Bapak Ibu harus kasih yang namanya judul, title ya, mesti kasih judulnya. Seumpamanya apa? Kita mau bikin sebuah website baru, sebuah Google Site baru. Kita harus bikin dulu namanya. Seumpamanya saya buat adalah gini. Karena ini kalau kita udah bikin nama domain, namanya ini akan menjadi melekat menjadi milik kita. Misalnya gini, kalau saya udah bikin namanya misalnya Petrus 123, itu akan nempel ke saya Petrus 123-nya. Oke, saya buat contoh ya. Petrus 123, tetapi Bapak Ibu bilang begini, kalau nanti mau bikin, tolong pikirkan nama apa yang paling tepat. Saya masukkan gini, Petrus 123. Ini title-nya. Tapi kalau nama site-nya enter site name, kelihatan ya di sini ya, ada tulisannya enter site name. Saya gedein dikit. Nah, di sini nih enter site name. Namanya ini kalau bisa nyambung Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan membuat satu link yang kita bisa simpan dan itu jadi milik kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tulis gini Petrus 123 menjadi nama dokumennya atau menjadi title-nya, yang ini akan menjadi filenya. Tunggu sebentar, saya mau ngeliat Bapak Ibu dulu. Nggak mumet kan? Pelan-pelan saya jelasin kan nggak mumet ya. Yang ini adalah title-nya. Kalau misalnya kayak Ibu Stevi, seumpamanya salon kecantikan di Malang, nah ini tulisannya seperti itu. Tapi di bawahnya nanti tulis begini, Stevi Salon. Kurang lebih kayak begitu. Jika salah saya minta maaf ya. Namanya saya lupa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, Bapak Ibu, kita jangan desain-desain dulu. Tapi langsung klik tombol publish. Klik tombol publish di mana di sini nih. Oke, saya klik tombol publish ya. Saya juga belum tahu nih Petrus 123 kosong nggak, available nggak. Saya klik. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Begitu saya klik publish, si Google ngasih tahu bahwa nama Petrus 123 kosong, bisa dipakai. Saya ambil nggak? Sebagai contoh, sebagai sampel saya buat, saya ambil Petrus 123. Nah, nanti kalau seumpamanya Ibu Tanti kepengen juga ngambil nama Petrus 123, bisa nggak? Udah nggak bisa. Karena sudah diambil sama saya. Jadi Bapak Ibu, pikirkan ya, ini akan menjadi username. Ini akan menjadi salah satu Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pakai supaya memudahkan ditemukan di Google. Nah, bagaimana caranya kalau seumpamanya saya punya bisnis yang lain? Nah, saya tunjukin dulu ya, Bu, Pak, sebelum saya masuk ke sini, saya cancel dulu. Setiap mau balik, Bapak Ibu klik yang ini nih, ada tombol kayak kertas site home ya, yang di atas pojok kanan itu ya, pojok kiri ya. Saya klik. Nah, bentar, saya klik dulu. Begitu saya klik, Bapak Ibu, saya turun ke bawah sini. Ya, saya mau contohin aja. Saya mau contohin yang ini nih, aplikator atap baja ringan. Saya klik. Aplikator atap baja ringan. Namanya apa, Bapak Ibu? Namanya itu adalah aplikator atap baja ringan. Jadi dia nyambung, Bapak Ibu. Namanya ini aplikator baja ringan. Karena kalau saya publish, dia menjadi nama ini aplikator atap baja ringan. Jadi saran saya, yang di sini Bapak Ibu harus pikirkan benar-benar username-nya apa yang bisa dipakai. Kalau bisa, yang ada unsur kata kuncinya. Kalau Petrus 123 ada kata kuncinya nggak ada.
Jadi Bapak Ibu harus bikin, misalnya gini, agen asuransi Jakarta. Kalau enggak khusus bahasa Mandarin apa. Ininya yang mesti dibikin. Kata kuncinya ada di sini. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah mengerti kata kuncinya, Bapak Ibu bisa lanjut lagi. Saya balik lagi ke si Petrus 123. Karena ini udah jadi nih. Petrus 123, saya publish. Dan saya klik publish. Saya okehin Bapak Ibu. Saya publish. Nah, Bapak Ibu perhatikan sebelumnya. Kalau di sini kita belajar sedikit, ini ada tulisannya gini. Request public search engine not to display my site. Kalau Bapak Ibu klik ini, dicentang ininya, ditik. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, ditik. Maka Google tidak akan membuat website Anda akan mudah ditemukan. Karena apa? Karena kita ngomong sendiri. Saya nggak mau supaya website saya ini ditampil di Google, di mesin pencariannya Google. Jadi jangan dicentang. Jangan. Langsung klik saja publish. Klik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya sudah punya website dari Google free, namanya Google Site seperti ini. Saya tunjukin ya. Di bawah ini ada tulisannya view new. Your site has been published successfully. Klik. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah tampilan dari si Petrus 123. Ini tampilannya. Kan kita belum bikin apa-apa ya Bapak Ibu ya, baru cuma mendaftarkan nama gratisan domain kita yang dari kita numpang di Google Site. Ini dia. Nanti namanya apa Pak Petrus? Nah gini, saya stop share dulu ya. Saya share balik. Saya masuk ke sini, tunggu sebentar. Saya masuk ke yang screen. Nah udah kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu namanya apa? Nah ini dia, namanya adalah, saya copy. Masuk ke sini. Ini dia Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghilangkan nama ini. Ini adalah nama websitenya kita nih. Yang home ini saya hapus ya. Ini adalah website yang baru saya bikin. Masih kosong memang, cuma ini doang. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngelihat seperti ini, inilah nama website kita. Panjang ya Pak? Kok jelek banget? Iya. Namanya panjang, websitenya kita. Bagaimana Pak kalau semua nama saya lebih panjang lagi? Kalau Bapak tadi kan jasa aplikator atap baja ringan, jadi lebih panjang lagi dong. Aplikator atap, iya sebenarnya panjang aplikator baja ringan, tetapi bisa dibikin nama domain, kita beli domainnya dari Google. Tapi Bapak Ibu bikin dulu seperti ini karena sebenarnya kita juga bisa membuat nama itu menjadi lebih pendek. Kita pakai bit.ly ya, bisa nanti pakai bit.ly namanya, dijadiin pendek supaya orang hafal. Tapi Bapak Ibu bisa juga seperti ini. Kalau nama ini, link ini saya sebar ke dalam WA, saya sudah copy paste ke WA, orang nggak perlu kita ucapkan, kita suruh tinggal dia klik aja. Ini loh brosur saya, ini loh yang namanya barang-barang yang saya jual, ini loh yang namanya katalog online saya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di antara kita nih ada yang namanya landing page. Landing page apa sih? Landing page itu cuma satu halaman Bapak Ibu. Ya tidak ada halaman yang lain. Pokoknya di satu halaman itu turun sampai bawah. Nanti kalau supamanya kita berdagang apa, misalnya berjualan software, berjualan yang namanya program aplikasi atau apapun, itu tinggal klik pay, tinggal melakukan aksi pembayaran aja. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya ajarkan pada malam hari ini bukan hanya sekedar landing page, tetapi membuat website yang lengkap. Ada sumamanya, ada kontak us-nya, ada yang namanya katalognya, ada yang nama hal lainnya, bisa dipakai ya. Jadi namanya panjang, betul namanya panjang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu sudahkah membuat yang di sini tadi? Mencoba, kalau membuat masih simpel kayak gini, jelek banget ya Pak. Ya, kita kan belum bikin cakep. Sekarang kita bikin cakep lagi. Ya, Bapak Ibu, saya mau kenalin panel-panelnya dulu supaya Bapak Ibu paham. Tidak semua panel-panel ini akan saya jelaskan, tetapi yang saya pasti gini Bapak Ibu. Hampir sama di setiap sosial media. Kemarin saya sudah pernah bilang, Instagram, Facebook, YouTube, apalagi TikTok,
ketika kita mau masuk roda gerigi ini pasti setting. Dia udah pasti sama. Nah, kelebihannya dari Google Site ini apa Bapak Ibu? Dia punya sesuatu yang kita simpan di dalam email kita. Jadi dia tidak akan hilang kecuali kita hapus. Ya, panel-panel ini Bapak Ibu, dia simpan juga yang namanya di Google Drive. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya Gmail, punya Google, akun Google, ada pasti yang namanya Google Drive. Ini tersimpan rapi di Google Drive Bapak Ibu. Tombol-tombol atas ini ya, undo sama yang namanya redo ya, udah kayak biasa aja. Ini tampilan kalau sumpamanya kita mau preview aja ya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, ini adalah kalau sumpamanya kita mau copy linknya. Ya kelihatan ya. Coba sebentar saya ngeliat. Oke, kelihatan. Copy linknya di sini ya. Kalau yang gambar orang ini Bapak Ibu ada tombol orang sama plus. Ternyata ini kita bisa nge-share. Misalnya seumpamanya saya bekerja, saya, Bu Tanti sama Pak Rizal. Saya klik ini, share with other. Saya klik. Saya tinggal masukkan email Gmail-nya dari Pak Rizal punya. Langsung saya klik done. Saya masukkan email Gmail-nya Bu Tanti, saya tinggal klik done. Nah, dan saya memberi aksesnya sama Pak Rizal sama Bu Tanti. Ini apa? Seumpamanya saya owner, saya pemiliknya. Kalau semuanya Pak Bu Tanti sama Pak Rizal sebagai apa? Ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Ya, tunggu sebentar. Ini kita bisa ubah. Kita mau menempatkan Pak Rizal di mana misalnya? Misalnya seumpamanya sebagai orang yang nanti bisa ngubah-ngubah. Bisa bukan sebagai viewer, tetapi sebagai orang yang lainnya. Misalnya kalau saya masukkan seperti ini ya. Saya masukkan Petrus Suganda juga. Petrus Suganda @gmail.com. Nah ini dia. Nanti ada permintaannya Bapak Ibu, ada pilihannya. Sebagai apa sih Petrus ini? Sebagai editor? Cuma apa sebagai orang yang ngelihat doang? Saran saya gini, kalau Bapak Ibu misalnya ada Bu Tanti nanti punya karyawan mau mengerjakan ini, bisa nanti sebagai editor. Orang itu bisa ganti-ganti, bisa mengubah isinya atau menambahkan sesuai dengan arahan kita sebagai orang yang memberi pekerjaan. Kalau udah, saya kirim aja. Send. Begitu saya send, berarti si Petrus Suganda menerima Petrus 123. Buktinya mana? Oke, saya masuk gini ya. Saya ke email Gmail saya yang si Petrus. Coba saya ngeliat ya. Oh, sign in dulu, mesti sign in ternyata. Oh, kalau sign in saya nggak mau. Saya nggak jadi masuk Bapak Ibu ya. Kalau sign in. Jadi saya pastikan bahwa sudah masuk ke si Petrus 123. Kalau mau ngapusnya gimana, Pak? Ya kalau mau ngapusnya tinggal tarik ini aja. Si Petrusnya dibuang, di-remove, masih bisa di-remove, remove access. Ya, jadi Bapak, Ibu, ini adalah sebuah Google Site yang kita bisa share ke orang lain supaya mereka bekerja atau mengerjakan segala sesuatu. Kalau semuanya mereka nggak usah kerja, nggak bekerja, jangan di-share Bapak Ibu. Tapi cukup dikasih linknya aja supaya mereka lihat-lihat aja. Ya, udah, oke? Baik. Ini tombol ini adalah setting Bapak Ibu. Nah, inilah yang bikin enak seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu coba ya, kalau ini tampilannya top sama satu lagi side. Kalau top itu adanya di atas, side itu di samping. Nanti saya kasih contohnya, tapi tidak di Petrus 123 ini, ya. Ada lagi yang namanya navigator transparan atau berwarna. Nanti saya kasih lihat. Brand image, saya masuk di sini. Silakan, ini bisa kalau semuanya Bapak Ibu mau ganti ada five iconnya bisa juga. Ada juga viewer tools, macam-macam di sini Bapak Ibu. Analitik, announcement banner, boleh. Custom domains, bisa Bapak Ibu. Bisa dipakai. Nanti saya jelaskan masing-masing kegunaannya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh gini, saya keluar dulu dari sini. Saya kasih contoh yang sudah jadi. Ya, yang saya kasih contoh yang sudah jadi. Ini yang saya bikin tadi. Pemanas air tenaga pemanas air.site. Nah, ini Bapak Ibu, saya publish dulu ya. Saya publish dulu. Saya publish, saya view, saya lihat. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya begini. Yang atas ini
yang ada tulisnya Hegel Solar sama WhatsApp kami, ini ngikut Bapak Ibu. Tuh, saya turunin ke bawah. Ya. Dia ngikut sampai bawah. Ini kita bisa masukkan WhatsApp kita atau link apapun bisa ke dalam sini. Kalau misalnya tadi kayak Bu Tanti jualannya lebih banyak di Shopee. Google Set sudah dibikin, tapi nanti ganti ininya. Ke Shopee-nya langsung ke Bu Tanti. Bisa. Jadi kita sebenarnya tinggal nunjukin orang aja link websitenya kita sudah buat, mereka tinggal masuk. Nah, kalau ini kan kita tinggal buat aja Bapak Ibu. Saya masuk sini ya, ke pemanas. Ini cara bikin ini bagaimana? Contohnya, ini tadi ada di sini, di setting, di namanya announcement banner, saya klik, ya, ini tulisannya gini Bapak Ibu. Ada tulisannya Hegel Solar, WhatsApp kami, ada linknya. Kalau sudah dipublish, klik, langsung jadi. Coba ya, ini saya ganti ya Bapak Ibu, Hegel Solar, WhatsApp kami. Yang WhatsApp kaminya saya ganti hubungi kami. Ini saya ganti ini. Namanya button label. Hubungi kami. Oke? Klik sembarang tempat. Publish. Maka akan jadi halaman baru Bapak Ibu. Maka akan jadi halaman baru. Seperti ini. Hegel Solar, hubungi kami. Nah, itu contohnya yang tadi. Nah, panelnya apa lagi Pak Petrus? Nah, ini dia. Kita klik lagi setting. Nanti kita bisa ngelihat ya. Ini ada tulisannya gini, top sama yang namanya site. Perhatikan, saya klik yang site. Ya. Saya publish. Tampilannya bagaimana? Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya. Nah, tampilannya ada di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri. Begitu saya klik, dia masuk. Kalau tadi adanya di atas Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi adanya di atas. Jadi masing-masing panel ini bisa ngebantu kita untuk desainnya. Satu side, satu lagi top. Saya balikin lagi ke top supaya nanti enak. Nah, ini top adanya di sini. Horizontal. Kalau si tadi side, vertikal ke bawah. Ya, saya publish lagi. Setiap apa yang kita kerjakan, saya harap publish Bapak Ibu. Supaya apa? Dia sudah otomatis tersimpan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Bapak Ibu balik ke si Petrus. Kalau Bapak Ibu ngeliat gini ya, ada tulisannya gini, Hegel Solar. Ada tulisannya di sini, ada titik ini. Kelihatan nggak nih? Saya utak-utak, saya putar di sini. Ada gambar icon di sini. Ya, kalau saya turunin lagi di sini ada yang namanya garis bisa berjalan. Kebaca ya Bapak Ibu ya, ada yang tulisannya bisa berjalan kayak gini. Ini bisa, kita bisa manfaatkan semuanya. Kalau saya turunin seperti ini udah jadi semua, Bapak Ibu. Nah, saya masuk ke sini, Bapak Ibu, ya. Tampilannya ini dia, Bapak Ibu. Yang ini adalah yang panel-panel yang tadi. Di sini ada setting, Bapak Ibu. Di sini ada titik 3. Klik lagi, boleh titik 3 supaya Bapak Ibu bisa mempelajari. Seumpamanya Bapak Ibu pengen bikin website lagi, tapi malas bikin, anggap sejenis tapi malas bikin. Tinggal bikin aja, make a copy. Maka Bapak Ibu langsung jadi satu website lagi. Saya klik ya, make a copy. Saya klik. Make a copy. Tanpa saya ubah namanya, saya simpen aja ini langsung aja pokoknya. Ya. Make a copy. Bentar ya, F11. Saya klik OK. Saya copy Bapak Ibu. Kalau saya mau kerjain, wah capek ini, mesti desain dari awal lagi. Nanti coba Bapak Ibu lihat ini. Tetap saya klik dari sini, keluar lagi ya. Nah ini dia. Yang kopian yang ini, yang aslinya yang ini. Kelihatan dari mana Bapak Ibu? Coba perhatikan di sini kalau kelihatan jelas. Ini ada jam terakhir kita buka. 19.35, yang ini 19.34. Jamnya ya 7.34. Ini 7.35.
Kalau mau ngapus bagaimana? Nah, ini kita belajar cara ngapusnya. Tadi kan kita udah bikin kopinya ya, sekarang ngapusnya. Ini tetap ada titik 3, klik titik 3 ini, cuma tinggal di remove. Kalau mau diganti tinggal rename. Saya mau stop share dulu. Bapak Ibu, sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa pasti ngeliat gini, oh setiap tombol itu ada ya manfaatnya ya. Nanti kalau habis seminar ini, pelatihan ini, Pak Petrus kan udah nggak ada lagi. Gimana nanti saya coba? Tenang. Ketika Anda mencoba, Anda punya website nggak bakal hilang, kecuali Bapak Ibu remove. Coba aja. Nanti Bapak Ibu otak-atik sendiri. Oh ternyata ini ke sini. Oh ternyata itu ke situ. Oh gampang ya. Cuma ternyata kita nggak pernah mencoba. Pada malam hari ini saya minta supaya Bapak Ibu yuk praktek. Yang belum punya website bisa dipakai, yang andai kata mau bikin bisa dikembangkan lagi. Bapak Ibu bisa juga nanti terima jasa pembuatan website. Iya, silakan. Ini jadi lapangan pekerjaan buat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Saya pun melakukan seperti itu. Ternyata kemarin ada yang bilang ini, bikin ya? Iya, saya bilang. Setelah deal saya coba bikinkan. Ternyata cepat terindeksnya di Google loh. Cepet banget. Dan orang-orang itu bilang, ih gampang banget ya. Kalau gitu mah murahan dikit aja. Dia bilang gitu. Ya udah kita memang bikinnya seperti itu. Oke, saya balik ke slide lagi. Nah, Bapak Ibu kalau mau hapus, saya klik remove. Saya memang mau hapus. Remove to bin. Karena kalau kita menghapus, dia masih ada Bapak Ibu di dalam yang namanya Google Drive kita, tapi 30 hari. Sesudah itu habis. Nanti ada emailnya. Sebelum dihapus, emailnya masuk ke Gmail kita. Pemberitahuan bahwa si copy of pemanas air tenaga surya sudah dihapus. Saya remove bin. Jadi masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya balik lagi ya ke si pemanas air tenaga surya supaya Bapak Ibu tahu. Jadi begini, Bapak Ibu, setiap website sudah pasti punya yang namanya kepala. Ini dia. Ya. Dia juga sudah pasti punya yang namanya footer di bawah ini. Jadi Bapak Ibu bisa bikin atasnya, bisa bikin bawahnya. Saran saya begini Bapak Ibu, ini Google Site. Ini kalau boleh dibilang pembuatan website untuk benar-benar pemula. Orang yang udah expert nggak mau pakai seperti ini. Ini cuma pemula. Nah kan kita punya jembatan supaya bagaimana caranya kita punya website aja kan. Adalah pemula. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin, saran dari saya yang perlu Bapak ingat nih golden nugget. Bapak Ibu bikin dulu satu halaman sampai bagus. Jadi dalam artian ada punya atasnya, punya bawahnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu nanti kerjainnya satu-satu dan mengulang lagi, saya mau bilang ini amat sangat repot. Karena Bapak Ibu mesti copy paste, copy yang sini. Kalau Bapak Ibu berpikir gini, satu website itu semua halaman bawahnya sama semua, bagian atasnya sama semua, jadi tidak perlu diubah-ubah. Jadi apa yang perlu kita kerjakan? Bapak Ibu cukup membuat satu yang atasnya bagus, rapi, yang bawahnya dibuat rapi, maka bisa dibuat selanjutnya. Ini menurut saya sudah rapi, Bapak Ibu. Menurut saya sudah rapi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti itu. Nanti ya, seperti itu. Nah, ya. Yang tombol segitiga ini kita udah belajar, ada beberapa lagi. Nah, di tombol publish ini Bapak Ibu, di tombol biru-biru ini ada juga yang perlu kita lihat. Kita klik ya, yang ada segitiga terbaliknya. Segitiga terbaliknya. Bapak Ibu lihat ya, ada tulisannya publish setting, review change and publish, ada view publish site, ada unpublish. Kalau unpublish itu tidak ditampilkan. Jadi yang dipakai biasanya saya seperti ini, ya. Seperti ini yang saya pakai, ya. Ini jangan dicentang Bapak Ibu, begitu kita centang udah habis ceritanya. Dan ini saya masukkan, saya buat namanya www.pemanasair.my.id, ya. Oke, saya cancel. Jadi Bapak Ibu masing-masing di sini kita belajar ini panel-panel yang di sini ternyata masih ada yang bisa dipencet, misalnya apa yang kita buat, oh ternyata masih bisa. Jadi silakan Bapak Ibu dicoba. Tombol ini buat apa ya? Tombol ini buat apa? Nggak usah takut Bapak Ibu.
Nah, sekarang saya mau jelasin bagaimana cara memasukkan logo si Hegel Solar ini. Bagaimana caranya? Ini otomatis terbentuk Bapak Ibu. Sudah otomatis terbentuk. Ini nanti kita tambahkan. Ini bagaimana caranya masukin logo kita ya, Pak, saya punya logo. Bisa nggak yang gede-gede? Memang terbatas. Memang terbatas, tetapi masih bisa yang seperti ini. Caranya bagaimana? Klik setting, ya, masuk ke brand image. Saya klik brand image. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang saya punya. Ini logo masuk ke sini. Kalau yang 5 icon ini masuknya nanti ada tombol kecil di atas itu ya. Ini boleh Bapak Ibu coba-coba. Nanti lihat lagi custom domain. Navigator dulu ya. Tadi navigator udah, brand image udah. Viewer tools saya tidak pernah pakai, tetapi saya nyalain Bapak Ibu. Viewer tools. Biasanya kalau kita nggak otak-atik mereka nurut ya. Masuk ke custom domain. Ya, masuk ke custom domain. Saya karena ini sudah terpasang, saya otak-atik di sininya. Nanti yang baru saya otak-atik. Analitik Bapak Ibu, kalau seumpamanya Bapak Ibu mau masuk ke Google Analytics, punya analitiknya silahkan. Tapi saya tidak mengajarkan dari detail dari analitik karena ini prosesnya panjang. Takutnya Bapak Ibu malah nggak nyampe ilmunya, nggak dapat manfaatnya, malah nanti pusing. Jadi saya lewatin skip ini. Tetapi ini bisa dipakai. Fungsinya apa Pak? Google Analytics itu salah satunya fungsinya supaya ketika kita nanti mau memasang iklan di Google, kita tahu linknya dari mana, kliknya dari mana, orang cari kata kunci kita apa, sehingga kita tidak istilahnya tidak bekerja secara sia-sia, tetapi bekerja lebih tertarget. Google kasih tahu, analisa websitenya kita dikasih tahu, yang buka pria berapa, yang buka wanita berapa, ketahuan Bapak Ibu. Karena setiap Gmail kita kan mesti isi gendernya apa, umurnya berapa, pasti ketahuan. Google malah memberi data kepada kita lewat Google Analytics. Sama yang bawah ini Bapak Ibu, yang tadi ya saya bilang yang di bagian atas, Bapak Ibu bisa bikin. Tapi kalau nggak mau ditampilkan ya udah tidak bisa di show, hilang pasti. Kalau saya hapus show bannernya tidak tampil. Tapi saran saya kalau bisa pakai Bapak Ibu, karena apa? Show banner ini supaya setiap halaman sama. Jadi Bapak Ibu dapat gampang supaya orang-orang bisa masuk ke dalam websitenya kita. Bisa langsung kontak kita. Kalau saya pakainya langsung masuknya ke WhatsApp ya. Saya klik view. Tampilannya seperti ini. Ini pakainya yang namanya top di atas ya. Turun ke bawah, perhatikan Bapak Ibu. Ini yang namanya headernya, bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Semua sama. Masuk ke halaman ini pun sama. Nanti halaman bawahnya juga ada. Topnya, atasnya, bawahnya sama. Kenapa Bapak Ibu? Supaya tidak ketak-ketik ulang-ulang. Tidak membuat banyak-banyak Bapak Ibu ya. Bagaimana? Oke. Jadi tadi saya ceritakan bahwa Bapak Ibu harus nanti bikin satu halaman. Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita masuk di dalam website kita, yang masih si Petrus ya, saya balik ke Petrus lagi nih. Petrus 1, 2, 3. Saya masuk ke sini. Ini kan masih kosong. Bapak Ibu, saya coba buat, nanti Bapak Ibu lihat ya. Saya ganti di sini. Nah, ini tulisannya gede-gede, nanti Bapak Ibu bisa atur ya. Bisa rapihkan ya. Tinggal tulis ganti seperti ininya. Gampang, Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan. Ternyata kalau desainnya jelek banget ini bisa pilihan Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya insert, ada yang namanya page, ada yang namanya themes ya. Nah, saya ngomong di themes dulu. Jadi Bapak Ibu kalau seumpamanya kita ubah-ubah di sini, perhatikan ya tampilannya ya. Tuh. Kita bisa ubah. Diplomat. Kita bisa ubah, sesuaikan nanti Bapak Ibu mau yang tampilannya kayak apa. Level. Impression. Silakan Bapak Ibu bisa. Tapi kalau mau seperti itu, mau bikin seperti ini harus dipublish terlebih dahulu. Nah, kalau ketemu kayak gini Bapak Ibu, tinggal publish lagi aja. Jadi nanti tampilannya kayak apa? Tampilannya seperti ini. Ini halaman depannya doang. Kalau Bapak Ibu bilang ini jelek,
Ini gambar ini aku nggak suka, mau ganti bisa nggak? Bisa. Saya bilang bisa, itu bisa diganti ya. Jadi bagaimana caranya? Di sini Bapak Ibu, yang ada tulisannya change image ya. Saya klik change image, saya turun, saya masuk upload. Atau masuk ke Google punya gambar. Google juga menyediakan gambar-gambar. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti. Misalnya gambarnya ini, ayo kita ganti yang seperti ini, kita select. Jadi Bapak Ibu, saya publish lagi. Ya, saya publish lagi. Kita juga sudah punya bikin website. Oh, ini yang lama, ini yang baru tampilannya. Jadi kita punya perbandingan ini. Ini yang lama, ini yang baru. Kita bilang, bagusan yang lama. Oke, kita ngeliat dulu, kita publish. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau menurut saya Bapak Ibu, ini adalah sebuah kepala header. Nanti tinggal Bapak Ibu bikin bawahnya. Ya, oke, saya turun ke bawah lagi. Turun ke bawah. Arahkan kursor Anda ke bawah. Nanti seperti ada tulisannya add footer. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada tulisannya add footer. Klik add footer. Saya ngeliat dari HP saya juga add footer. Nah, Bapak Ibu tinggal tulis lagi aja, misalnya apa? Saya tengahin ya. Saya ketengahkan. Sama seperti kayak kita bikin MS Word Bapak Ibu. Ya. Seumpamanya footer ini saya mau bikin berwarna, bisa nggak? Bisa. Ada tulisannya gini. Section color. Kita pilih ya. Kita pilih warnanya. Tuh bisa. Warna-warnanya bisa. Ini juga bisa diganti Bapak Ibu. Lihat. Saya pakai yang kalau nggak salah yang pakai Vision ya. Saya ganti merah. Ini ganti jadi merah. Ungu. Saya ganti ungu. Hijau. Saya ganti hijau. Saya klik, saya tinggal publish. Jadi Bapak Ibu, di atasnya sama di bawahnya saya sudah punya tuh, beda kan? Saya sudah punya sebuah website yang segini dulu. Tinggal Bapak Ibu menambahkan isinya. Oke, berarti isinya kita punya, ada yang perlu kita tambahkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya masuk ke sini. Isinya apa? Ada insert. Nah, ini dia klik insert. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak perlu coding-codingan, tidak perlu pinter-pinter yang namanya membuat ini itu, sudah tinggal pencet doang. Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada text box. Ketika kita klik text box langsung dia keluar ke sini. Tinggal ketik doang. Kita mau isi apa? Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada formatnya, sudah pernah nyimpen di MS Word, di Microsoft Word atau di Notepad, tinggal copy paste aja. Tinggal copy paste aja, jadi langsung ya. Selain daripada text box bisa masuk juga image. Saya klik image. Jadi tinggal dia masukkan image-nya apa, upload. Disuruh upload. Ya kita masukkan, misalnya kita upload ini. Foto tinggal dimasukkan. Image ya. Ada lagi embed. Ada lagi drive. Embed ini saya tidak ngajarkan dulu Bapak Ibu karena embed ini sebenarnya kita bisa ngambil dari dari YouTube, kita bisa ambil embednya. Silakan Anda bisa mengambil embed. Nah, contohnya dulu, contohnya. Bapak itu mesti kasih contoh dong. Embed begini, klik embed. Nanti ada embed code. Ya, ini seumpamanya ini videonya saya nih, ya, video saya. Saya klik, ini video YouTube saya ya. Saya klik simpan. Oh, sorry, bukan simpan, minta maaf. Bagikan. Bagikan, ini ada sematkan, itu embed Bapak Ibu. Ya klik sematkan. Saya tinggal copy doang aja. Saya tinggal copy, saya buang di Google Site saya next. Saya insert. Ingat ya, sudah disimpan, di insert lagi. Ikutin aja tutorial, ikutin aja apa yang diminta sama dia. Saya tinggal tarik Bapak Ibu. Saya tinggal besarkan dikit. Video ini bisa saya atur-atur. Ya. Saya tinggal yang namanya publish. Begitu saya publish, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kasih lihat di sini. Bahwa di blog saya web saya yang tadi udah masuk yang namanya video, embed itu video ya. Saya tinggal putar doang.
Orang tinggal Baik, putar doang. kita akan belajar. Udah, seperti itu. Saya jelasin panelnya lagi, ya. Karena tadi saya tidak mau pakai, saya hapus lagi Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu bisa menambahkan video embed, silahkan dari YouTube atau dari yang lainnya. Saya hapus. Saya lebih tertarik sama ini Bapak Ibu. Turun ke bawah. Ada yang namanya content block. Ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masukkan foto sama teks. Tinggal pilih. Ini satu foto, yang ini yang gambar segitiga ini kayak gunung. Ini foto. Ini teksnya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini 2 foto, ini 2 teks. Masukkan. Ini ada 3 foto, ada 3 foto beda-beda. Kita coba dulu yang ini ya. Klik. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Saya tinggal tombol plus ini saya klik, saya upload, saya bisa masukkan data dari YouTube, dari kalender, dari Maps juga bisa. Saya klik upload. Saya tinggal cari fotonya aja, saya klik ini. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Fotonya tinggal bisa dibedain, kecilin. Saya tulis yang gini. Ini kan tulisannya hijau ya. Ini Bapak Ibu tulis di sini aja. Tambahkan yang nanti apa yang mau Bapak Ibu tambahkan ya di sini ya. Ini bisa panjang sampai bawah nggak apa-apa. Misal aja ini misal. Publish, saya simpen, saya publish lagi. Saya lihat apa hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa tambah banyak, oke? Ini yang satu Bapak Ibu. Bagaimana kalau 2 foto? Nah, ini menarik lagi, 2 foto. Berarti Bapak Ibu bisa menambahkan 2 foto di sini. Jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan produk Bapak Ibu ada berapa banyak. Bapak Ibu bisa tambahkan. Contoh, klik ini, upload lagi, masukkan yang lain. Klik lagi, upload lagi, masukkan yang lain. Bapak Ibu bisa tinggal menambahkan kata-katanya di sini. Kalau sudah, biasanya saya nggak mau capek-capek ya Bapak Ibu ya. Saya copy paste dulu aja. Ini kan cuma sampel, cuma contoh. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Ya, hanya contoh. Kalau tulisannya kegedean, kecilin. Ada yang namanya subheading. Dikecilin, dibagusin. Ini kalau kepanjangan nggak enak, bagus. Nah, kayak gini kan keren. Ya. Kalau sudah, publish. Sebenarnya saya sudah punya sebuah website 1 halaman. Ingat, 1 halaman tok. Karena apa? Ini kan belum jadi semua ya. Seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini keterangan yang ini Bapak Ibu tinggal tambahkan yang di sini. Mau panjang boleh, mau lebar boleh. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Contoh ya, ini yang saya udah buat. Ini saya buat Bapak Ibu. Jadi dia ada kepalanya, dia ada kontennya dalamnya, sampai bawah pun bisa tetap enak. Ini bisa sampai di sini, ada footernya, ada kakinya. 1 halaman saya bikin, nanti dia tinggal nambahkan lokasi-lokasinya. Ini bisa panjang Bapak Ibu. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, sebenarnya ini powerful. Kalau menurut saya pribadi ya, powerful. Jasa Poles Beton Tangerang ya. Jasa Poles Beton Tangerang. Saya copy ya Bapak Ibu ya, saya copy. Nama domainnya adalah jasapoliskonkrit.com ya Bapak Ibu ya. Saya coba ya ngelihat. Di Google coba kita perhatiin, kita lihat ada nggak? Ternyata ada Bapak Ibu, udah keluar. Ini dia yang saya punya. Jadi sebenarnya begini, kenapa saya sarankan Google Site? Udah ketemu di Google, cepat. Tapi ada caranya Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti investasi beli nama domain. Jadi bisnisnya beda-beda ya. Kalau seumpamanya Bapak Ibu punya toko roti, punya apa, bisa bikin kayak seperti ini. Ya, Anda bisa lebih kuat lagi di Google. Amat sangat cepat masuk ke Google. Karena apa? Produknya Google.
Oke, saya close yang ini. Cara bikinnya gampang nanti ini. Masuk ke sebelah sini. Bapak Ibu, tadi ada insert, ada page, ada themes. Saya nggak suka nih Pak, nggak serak kayak gitu. Saya masuk udah, ganti aja. Ini kan hijau, ya. Ini kan tulisan-tulisannya hijau. Kalau saya mau ganti Pak, gimana? Warna-warnanya ini tinggal pilih doang aja. Anda tinggal pilih aja. Kalau mau hitam, ya udah klik hitam. Hitam semua, maka jadi hitam semua. Gimana Bapak Ibu? Gampang kan? Klik image-nya, change image atau header. Ini kepalanya bisa digedein, dikecilin, di banner jadi banner, atau title only, cuma tulisan doang. Nggak ada yang namanya gambar-gambar, Bapak Ibu. Bisa nggak? Mau nggak kayak gini? Silakan. Ini tergantung orangnya yang desain, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu istilahnya patokan gambar gede. Kalau kita nggak punya gambar, ya udah nggak apa-apa lewatin. Saya publish ya. Kita ngelihat hasilnya kayak apa. Seperti ini. Nggak masalah kalau memang Bapak Ibu memang suka polos, ya udah polos aja. Ya, insert lagi. Tadi kan gambar 1, gambar 2, sampai dicoba Bapak Ibu masih bisa masuk. Nah, kalau mau manis, ini pemanisnya Bapak Ibu. Menurut saya ya pemanisnya. Ini pakai yang ini nih. Pakai ini. Klik. Nah, ini ada garisnya Bapak Ibu. Jadi dia nggak terlalu istilahnya nggak sampai ke bawah jelek banget. Tambahin lagi aja seperti ini. Jadi pemanis. Kalau menurut saya dipublish. Publish. Saya mau menambahkan apa lagi ya Pak? Bisa nggak? Bisa saya bilang. Bapak mau nambahin apa lagi? Misalnya gini. Di sini ada yang namanya image carousel ya. Jadi gambar banyak bisa. Button bisa. Tapi Bapak Ibu yang paling penting adalah maps. Kalau menurut saya pribadi ya. Saya masukkan maps di sini. Saya masukkan map. Saya select. Saya pilih. Nah, dia udah masuk map nih. Jadi Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, ini bisa kita tarik Bapak Ibu ya. Kita turunin kayak gini bisa nih. Saya mau di bawah ini Pak, bisa nggak? Tunggu bentar. Oh, minta maaf, sorry bukan di bawah ini. Di bawah dia. Jadi ada gambar, ada mapnya, bisa nggak? Bisa, publish. Saya tinggal tarik doang. Silahkan map ini bisa dipakai atau paling bawah Bapak Ibu bisa juga. Map di paling bawah. Ini ada mapnya. Tinggal orang lihat doang ke sini. Mapnya sudah tersedia. Apapun Bapak Ibu bisa masukkan kalau yang Google kasih. Kalender, YouTube, sheet, form juga bisa. Contoh yang form ya Bapak Ibu. Jadi form ini adalah Bapak Ibu harus bikin dulu di yang namanya Google Form. Saya nggak mengajarkan di Google Form pada malam hari ini, tetapi salah satu contoh yang saya bikin pakai Google Form. Ya, yang saya contoh seperti ini. Ini yang saya contohin pakai Google Form. Saya turun ke bawah. Saya klik ya, perbankan. Ini dia Google Form-nya. Saya sudah jadikan Google Form-nya. Jadi kita punya website yang free ini kita bisa jadikan, bisa tambahkan Google Form. Jadi kalau website-website yang profesional kelihatan ada formnya, yang gratisannya pun ada, tetapi istilahnya numpang sama si Google, ada Google Form-nya. Bagus jeleknya nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting ada kalau menurut saya pribadi ya. Fungsinya tidak dikurangin, ngelihat dari HP-nya pun masih bagus. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat dari HP pun masih oke. Ya, yakin sama saya. Saya masuk dulu ke Petrus 123. Yang ini ya. Karena tadi saya salah di sini, saya tutup, saya hapus. Sorry. Kalau ngapus ini Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau saya ngapus ini berarti kehapus semuanya. Seluruh ini kehapus nih Bapak Ibu ya, saya buktiin tuh, kehapus, hilang. Ctrl Z, saya klik Ctrl sama Z, dia balik lagi undo.
Atau kalau semuanya Bapak Ibu udah nggak, ini balik ini dari sini juga bisa. Kalau salah pencet apa segala macam. Kalau mau hapus ini doang, klik ini, nanti ada tong sampah di atas ini nih Bapak Ibu. Ada tong sampah, Bapak Ibu hapus. Oke, alah, hilang sama itu-itunya. Nah, ini dia tong sampah. Ya. Hilang satu publish. Apalagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Nah, begini. Misal, kalau Bapak Ibu bilang ini yang 2 ini saya mau naikin ke atas. Gampang Bapak Ibu, tinggal klik ini, naik ke atas, tinggal ditarik. Ini mainan tarik-tarikannya doang aja. Kalau enggak, tinggal publish lagi aja. Jadi Bapak Ibu kalau semuanya ada yang enggak serak, bisa. Ini kiri ke kanan bisa enggak Pak? Bisa. Ganti. Ya, publish. Ah, tinggal publish. Bapak Ibu, memang kalau pada malam hari ini, saya kasih penjelasannya dulu. Tapi kalau seumpamanya ada yang kepengen bikin contohnya kayak apa, bikin apa, bisa. Tetapi saran saya gini, Bapak Ibu mesti tahu panel-panelnya dulu. Oh, klik di sini, oh pencet yang ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah, bisa coba besok-besok. Di pertemuan kedua, Bapak Ibu sudah punya. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, setiap yang apa Bapak Ibu bikin, setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan, itu sebenarnya udah tinggal nambah-nambahin doang. Udah tinggal copy paste aja. Udah tinggal nambah-nambahkan aja. Seumpamanya kayak saya cuma tinggal nambahin lokasinya aja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebentar, saya mau close dulu, saya mau stop share, saya balik lagi sini. Jadi kalau seumpamanya itu kan bikin dari nol. Ya kalau Bapak Ibu lagi ini mumet juga ya kalau bikin dari nol. Pak, kalau seumpamanya yang udah jadi, udah bisa nggak? Iya bisa kalau Bapak Ibu mau bikin. Nah, contoh ya, contoh. Yuk kita bikin yang salon. Kita contoh yang salon, oke? Klik salon, saya klik salon. Tadi kan blank, saya bikin yang blank. Ini sekarang saya bikin yang salon. Ntar saya ngeliat, udah, yang salon, ya. Sekarang yang salon ini udah jadi, udah kebentuk nih Bapak Ibu. Ada page-nya, kita udah ngeliat di sini ada service, dia sudah siapin, tinggal kita ganti-ganti doang. Lihat ya, tunggu sebentar dia muter. Nah ini about. Terus ternyata gampangannya udah jadi ya. Iya, kalau semua memang tidak bikin dari nol, sudah jadi ya silakan. Dia sudah sampai bawahnya. Iya, sudah sampai bawahnya. Oh, ada map-nya ditambahkan. Kita tinggal ubah-ubah doang. Kalau memang mau bilang, Adi mau yang diajarin kok mumet di sini kok udah jadi, tinggal ditambahkan. Sekarang kalau tinggal saya klik publish, klik saya publish, saya mesti kasih nama dulu. Ya, saya kasih nama dulu. Misalnya karena saya mau supaya Bapak Ibu nanti dapat nama yang bagus, saya kasih nama gini aja. Ya, kalau udah nggak ada ini namanya boleh dipakai nih, publish, klik publish. Save view ya. Saya masuk. Ini saya hapus-hapusin dulu supaya Bapak Ibu supaya komputer saya nggak keberatan. Nah, saya ngomongnya mesti gitu. Oke, ini dia yang tadi Petrus 1, 2, 3, Petrus 45, Petrus 45. Saya masuk ke sini. Udah jadi Bapak Ibu, ya. Nah, coba saya copy dulu nih. Saya mesti ajarin Bapak Ibu gini. Saya copy linknya, saya buang ini di chat. Saya buang ini di chat. Enter. Bapak Ibu bisa baca, lihat dari chatnya Zoom, Bapak Ibu bisa masuk dari situ ya. Nanti lihat dari situ. Nah, karena ini udah jam 8, kita break dulu 5 menit ya, Bu. Nanti ya, Bu. Ini ya. Ya. Kita break dulu ya. Kita break 5 menit. Ya, boleh. Sampai jam 12 ya Pak Petrus ya. Ya. Tapi sambil kita break, kalau Bapak Ibu sempat ngelihat yang tadi saya kasih linknya dari chat, silakan ya Bapak klik aja linknya. Jadi bisa ngelihat, oh kok tampilan di web, kalau tampilan di HP kayak begini toh. Ya, kita ngelihat ya. Oke, kita break ya. Saya udah kasih linknya tadi ya Bapak Ibu sekalian ya ke Zoom-nya, ke chatnya Zoom kita. Bapak Ibu sudah ngelihat belum dari HP?
atau ngelihat dari PC hasilnya kayak apa. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya bilang, tinggal nanti kita mikirkan aja. Oh, nanti kalau cuma contohnya kayak ini, saya ngubahnya seperti ini, halamannya sudah saya siapkan. Ya. Oke, saya share screen. Saya coba balik ke sini. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah nyoba, Bapak Ibu. Saya kepengen tahu yang namanya yang dog walker. Nah ini dia dog walker ya. Saya pernah kemarin coba nyoba-nyoba juga dog walker kayak apa. Template-nya. Istilahnya kayak apa tampilannya. Nah, tampilannya kayak begini misalnya. Halaman dog walker ya. Tinggal Bapak Ibu tinggal ganti aja. Oh, di halaman ini adatnya seperti ini, mau tampilan seperti ini, saya bisa tambahkan. Silakan Bapak Ibu. Yang nanti akan menentukan kita. Tapi saran dari saya, jika Bapak Ibu membuat sebuah website yang kalau boleh dibilang karena kita masih pemula, pastikan satu halaman jadi dulu, udah ngeliat serak, udah oke, baru Bapak Ibu bisa duplikasinya halamannya. Kalau tidak, Bapak Ibu akan capek kayak lagi waktu itu saya belum mengerti, saya bikin ulang lagi. Saya bilang ini fontnya apa ya, ini apa ya, karena saya setiap kali halamannya bikin, saya selalu bikin halaman baru Bapak Ibu. Babak belur lah kalau semuanya bikin halaman baru ya. Oke, kita balik lagi. Sekarang saya balik lagi ke si Petrus 1, 2, 3. Petrus 1, 2, 3. Ya, oke, masuk sini ya. Petrus 1, 2, 3. Insert kita udah ngelihat apa aja yang bisa kita masukkan, silahkan ditambahkan. Kalau memang itu perlu, ya bisa Anda tambahkan. Page, nah ini dia yang menarik Bapak Ibu. Ya, kalau seumpamanya di page ini orang yang nggak paham, dia klik ini Bapak Ibu, klik plus lagi, dia bikin new page lagi. Ya, dia new page lagi. Coba saya klik ini, page, new page lagi. Saya klik. Saya lihat ya, tadi saya tulisnya halaman pertama ya, saya bikin sengaja saya pas turun. Bingung Bapak Ibu. Udah tadi di halaman pertamanya udah ada gambar-gambar kayak gini, gimana caranya? Nah, segini Bapak Ibu. Kalau kita tambah plus gini, new page itu udah jadi memang ada atas, ada bawahnya, ada header, ada footernya ya. Tapi saran saya jangan membuat seperti istilahnya buat baru lagi. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya selalu gini, klik titik 3 ini, ya kelihatan ya, klik titik 3, duplikat page. Saya klik duplikat page, saya klik. Anda tinggal mengganti ini saja. Namanya Anda tinggal ganti. Ini contoh kasus yang saya kerjakan ketika saya membuat. Saya keluar ya Bapak Ibu ya, saya membuat yang ini. Jasa polis konkrit. Saya masuk ke page. Jadi Bapak Ibu di sini kebaca ya, ada tulisannya gini, Jasa Poles Beton Tangerang, Jasa Poles Beton Cikarang, Jasa Poles Beton Karawang Bekasi. Terusnya ada lagi polis konkrit Karawang, kawasan Jababeka. Ini ada lagi yang lainnya. Saya tinggal begini Bapak Ibu, simpel ceritanya. Ini kan Tangerang ya. Saya mau tinggal nambahin BSD misalnya, Tangerang Selatan atau BSD. Saya klik gini, duplikat page. Saya udah dapat satu halaman yang sama persis dengan Tangerang. Saya nggak perlu tambah-tambah lagi, saya nggak perlu ketik-ketik lagi, saya udah nggak perlu ini itu lagi. Saya tinggal ganti saja. Tangerang saya ganti sebagai Balaraja aja. Tapi Bapak Ibu harus hapus bagian depan ini karena ada tulisan gini, copy off. Ini jangan dipakai Bapak Ibu. Nanti halamannya jadi jelek, copy off. Hapus. Saya klik done. Maka si Balaraja ini ada di sini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kalau saya mau naikin, bisa saya naikin. Balaraja ada di atas, saya mesti simpan. Ya, Bapak Ibu, kalau seumpamanya saya bisa nggak bikin istilahnya si Balaraja ini jadi ininya
Tunggu bentar ya, saya contoh kasus ya gini. Saya klik titik 3 ini, saya duplikat page, saya tulis gini aja, jasa poles beton. Si balarajanya saya hapus nih. Jadi saya bikin jasa poles beton. Nanti saya hapus lagi karena ini nggak sesuai sama permintaan orang ini ya. Bapak Ibu lihat, perhatikan. Saya bisa tarik ke sini loh Bapak Ibu. Saya bisa numpangin. Jadi di bawah si poles beton ini ada balaraja. Saya klik gini lagi. Di bawah, Pak, maksud saya nggak? Jadi di poles beton itu ada si Tangerang, Balaraja, Cikarang pada masuk semua. Nanti Bapak Ibu lihat deh. Tapi saya nanti mesti balikin lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak sekarang. Karena waktu kita habis nanti kalau mamanya saya udah istilahnya saya bikin sendiri, nanti saya bentuk sendiri. Nah, saya publish ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini ada drop down tuh. Ada drop down menu. Saya tinggal klik doang aja. Di poles beton ada, di Bekasi ada, di Tangerang ada. Saya bisa bikin seperti ini. Menurut saya ini adalah sebuah website yang menarik. Jadi Bapak Ibu tinggal Anda torak-tarik doang. Istilahnya kalau mau masuk ke sini, mau masuk ke sana, bisa kok. Ya, Anda bisa membuatnya bagus. Bapak Ibu, page ini kekuatannya di mana Bapak Ibu? Bisa menduplikasi. Jadi ingat kalau Bapak Ibu membuat page, jangan sampai ketik ulang atau copy paste. Kalau sama persis kayak ini contoh kasusnya buat SEO ya, buat SEO nggak usah diketik tapi diduplikasi saja, tinggal ganti. Nanti pasti ada pertanyaan, memang Google tahu website kalau kita diduplikasi, kita tambah-tambahin kata-katanya Bapak Ibu. Jangan sama persis tapi kita ubah-ubah sedikit. Kalau menurut saya ya. Nah, tunggu sebentar. Bapak Ibu perhatikan, di tombol 3 ini sebenarnya banyak fungsinya. Ini ternyata kita bisa hide loh. From navigation. Kalau saya hide, hilang nih. Tuh. Saya publish. Masih ada nggak? Masih ada Bapak Ibu. Tetapi dia hilang. Dari sininya doang. Ya, dari sininya doang hilang. Publish. Lihat. Yang tadi jasa poles betonnya sudah hilang. Tidak hilang kehapus, tetapi tidak tampil aja. Kalau mau balikinnya gimana? Klik sini titik 3, show in navigation. Jadi cuma kita menampilkan di navigasi aja. Kalau sekarang saya klik lagi, udah balik. Saya tinggal publish. Sebenarnya kalau saya bilang gampang, menurut saya loh ya. Tapi kan beda sama Bapak Ibu sekalian. Kalau tombol-tombol kayak gini tinggal ganti-ganti aja, nanti Bapak Ibu ngelihat masing-masing, oh dicobain, diliatin, oh ternyata bisa ya. Tinggal nambah-nambahin, pasti menarik Bapak Ibu. Kalau karena tadi kita udah mati-matiin, ini kita nyala-nyalain lagi. Tinggal publish. Ya, Google Search ini menarik Bapak Ibu. Tadi ada insert, ada page, tinggal tambah-tambahkan, sampai bawah pun masih bisa Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau punya pertanyaan. Bapak Ibu, sudah belum orang yang tadi sambil Bapak Ibu dengar, mungkin ada nggak ini yang nyoba-nyoba tadi udah bikin, ternyata udah bisa publish. Nah, tolong link alamat websitenya ini di-copy Bapak Ibu, di-copy, tolong kasih ke kita, ke chat room, ke chat, tombol chat, supaya kita bisa ngelihat. Nanti saya bisa bantu Bapak Ibu. Nanti kan desain itu sebenarnya tergantung selera, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya seleranya begini bagus, ya udah oke. Tapi kalau satu bilang Bapak Ibu, saya maunya yang seperti ini Pak, polos-polos aja silahkan juga, nggak apa-apa. Yang tadi Bapak Ibu sudah coba bikin, silahkan copy paste di sini Bapak Ibu, ya. Nah, ini udah ada nih, Bu Tanti ya. Boleh Bu, saya masuk ya Bu ya. Saya lihat ya. Nah, ternyata gampang ya. Kalau menurut versinya saya loh ya. Bu Tanti aja bisa bikin seperti ini, ya. Ini baru bikin, Bu? Iya, baru bikin Pak Petrus tadi. Udah. Silahkan. Tinggal sebenarnya gini, ternyata tinggal templok kan sebenarnya ya. Tinggal bikin, tinggal templok, tinggal buat aja. Udah jadi menurut saya. Ini kalau gini sebenarnya panjang banget loh Bu. Nanti tinggal
panjang banget, tapi nggak apa-apa, biarin. Iya, belum tahu caranya Nah, kan Kak. Pengennya sih ya, bikin yang kayak punya Pak Petrus tadi tuh yang apa? Yang pertama tuh yang nanti bisa klik sejarah apa tapi nggak tahu caranya. ya silakan Ibu yang mau bikin. Kalau menurut saya yang powerful itu di setiap halaman. Jadi Bapak Ibu ada yang saya ngelihat ada orang membuat Google Site ini panjang sampai bawah. Kayak istilahnya dia mau bikin kayak landing page, tidak masalah. Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya kekuatannya itu tahu nggak ada di mana. Di setiap halaman kita tambahkan. Contoh kayak gini ya Bapak Ibu. Karena saya udah beli nama domainnya ya, udah beli nama domainnya. Ini yang saya mau tunjukin nama Bapak Ibu. Ya, ini nama ibunya Ibu Priscilla. Ya, ini Ibu Priscilla nih. Ini menarik Bapak Ibu. Ada stone crusher. Di sini juga alat berat. Saya masuk ke sini ya, jual stone crusher. Stone crusher itu pemecah batu ya Bapak Ibu ya. Saya copy paste ini, saya copy set. Memang kata kuncinya panjang banget Pak. Nggak kepanjangan, mana ada orang yang nyari. Tunggu sebentar. Orang nyari nggak? Saya klik ini. Dia ada di nomor 1 loh. Masih banyak yang nyari Bapak Ibu. Stone crusher itu pemecah batu. Ya. Saya klik ini ya. Jual aneka alat berat Medan. Ini dia. Keluar nih. Saya yakin ini cepat Bapak Ibu. Nah, seumpamanya Bapak Ibu kepengen, Pak, saya kepengen beli nama domain nanti dari si Petrus 123 dulu ya, bentar ya. Saya balik dulu ke Petrus 123. Saya mau nama saya kan kepanjangan tuh tadi ya. Saya mau menama domain, bisa nggak? Bisa. Ini diklik aja di sini. Klik custom domain. Custom domain. Bapak Ibu mesti start setup. Nah, begini Bapak Ibu. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah select domain from Google Domain. Artinya apa? Bapak Ibu memilih dari Google Domain. Bapak Ibu artinya sudah membeli nama domain dari Google. Kalau saya ada, saya klik ya. Saya ada 4 nama domain di sini. Ada aplikator baja ringan, apa segala macam. Tapi saya nggak mau, nanti dia malah acak-acakan. Ya, saya cancel aja. Ya, saya klik ini, start setup. Mau beli dari nama domain dari Google, silakan Anda kalau mau beli bisa. Klik. Nanti masuk ke satu halaman namanya Google Domain. Misalnya kayak gini, saya mau terus gini, Petrus123. Petrus123.com. Iseng saya mau nyari. Ternyata Bapak Ibu perhatikan, Petrus123.com masih kosong kata si Google. Harganya berapa? Rp165.930 per tahun. Per tahun. Tapi nanti kalau udah jadi, Bapak Ibu, ada PPN-nya ya. Jadi kurang lebih 180-an. 180 sekian ribu, silakan. Jika Anda mau beli, umpamanya Anda udah tahu, oh saya mau bikin nama ini, bisa. Atau pakai jasa yang lain adalah memakai yang namanya pihak ketiga, domain pihak ketiga. Tunggu sebentar ya, pihak ketiga domainnya berarti bentar. Kok saya jadi lupa. Ini masuk mana ya? Oh ini back dulu, sorry, back. Ya. Nama domain, custom domain, start setup, kalau mau ganti ya, atau third party, pihak ketiga. Jadi misalnya Bapak Ibu beli domainnya di tempat yang lain, beli nama domainnya di tempat lain. Mungkin ada yang tahu rumahweb.com, ada yang tahu domainisia.com. Silakan, ini pakainya di sini Bapak Ibu. Rada sukar, iya saya bilang. Mesti paham. Kalau yang mau gampang ini aja, buy a domain aja dari Google. Langsung otomatis. Saya sudah buktikan Bapak Ibu.
Ya, saya sudah buktikan. Jadi kalau seumpamanya tadi saya masuk ke sini googledomain.com, saya tinggal masuk ke sini. googledomain.com, misalnya kalau saya mau beli Google Domain ya, dia udah otomatis loginnya dari Gmail-nya saya, Bapak Ibu. Nah, di ini dia. Dikasih tahu domainnya si Petrus apa aja. Domainnya Petrus ini, aplikator baja ringan, jasa pengangkutan limbah.com, jasa poliskonkret.com, stone crusher alat berat. Tadi saya juga beli, tadi pagi saya membeli nama domain dari rumah web. Ini 12.000 Bapak Ibu. Beli nama domain 12.000. Saya masuk sini ya. rumahweb.com. Ini dia. Ini linknya saya kasih ke Bapak Ibu ya. Saya copy. Saya masuk ke chat. Kalau mau beli. Ini saya tidak berafiliasi Bapak Ibu. Tidak berafiliasi sama mereka. Saya juga baru beli nama domain satu sama mereka. Misalnya gini, pemanas air. Saya cek ya, udah nggak bisa diambil karena saya baru ngambil tadi. Nah, ini saya udah ngambil. Harganya berapa? 12.000 Bapak Ibu. Contohnya ya, saya ganti nih. petrus123.my.id. Itu 12.000. Kalau buat mula-mula nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau mau yang yakin pakai .com, silahkan pakai .com aja Bapak Ibu. Karena kalau ini .com-nya masih kosong, bisa diambil 135.000. 135.000 ini bukan dari si Google Domain ya, tetapi dari si rumah webnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini yang saya bisa jelasin dulu Bapak Ibu. Jadi kalau balik lagi ke sini, cara mau buatnya Anda pasti bisa. Ya. Saya back. Nah, yang pakai analitik. Saya mau cerita yang pakai analitik. Jadi Bapak Ibu, masing-masing website yang saya bikin ini unik. Memang ada yang pakai analitik, ada yang nggak pakai analitik. Tetapi pas saya ngelihat, oh ternyata kalau pakai analitik ini fungsinya begini. Oh yang nggak pakai analitik ini fungsinya begitu. Ya, saya udah tahu. Oh kalau gitu masing-masing ada kelebihannya, ada plus minusnya. Ya, ini saya coba masuk ya yang ke jadwal training. Ya, ini tinggal masuk ini. Saya paste, saya lihat analitik. Oh, nggak ada nomornya, mesti ada yang nomornya ya. Bentar. Kita dikasih kode nanti sama Google supaya masukkan kode analitiknya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Stone crusher, coba saya ngeliat si stone crusher ini. Ada kode analitiknya nggak? Nah, ini dia ada kode analitiknya. Ya, jadi kode analitiknya sudah ada. Dikasih kodenya sama Google, kita bisa tinggal pakai aja. Menurut saya bagus, ini luar biasa. Begitu. Saya mau bicara yang satu lagi Bapak Ibu, sebelum nanti kita uji coba lagi. Oh ya, yang sudah bikin tolong di post ya Bapak Ibu ya. Tadi kan cuma Ibu Ibu Tanti doang. Saya mau supaya Bapak Ibu coba, ayo berani berekspresi, bikin, nggak usah takut. Malah menurut saya ada bagusnya Bapak Ibu untuk dicoba ya. Nanti saya balik lagi ke tempatnya Bu Tanti. Kalau semuanya Bu Tanti mau, nanti diduplikasi Bu. Jadi satu halaman yang sampai bawah itu dibikin setengahnya dulu, tapi nanti bikin halaman-halaman yang lain. Seumpamanya jual baju kemeja pria, jual baju kerja wanita, jual kaos rompi pria, rompi Korea, bisa dibikin new page-nya bikin page barunya ya Bu ya di sininya. Silakan ditambah-tambahkan. Saya bilang kalau Bapak Ibu udah mulai coba, ini powerful. Saya udah buktiin kok Bu, saya udah buktiin kok Pak. Ya, si polis konkret, si jasa ini stone crusher udah bisa masuk. Kalau si polis konkret ini bukan hanya sekedar itu Bu, Pak, tapi saya masuk di sini ya. Jasa polis konkret Karawang. Ini dia poles beton sebenarnya. Poles beton, saya copy ini. Ya.
Saya turun, dia masih nomor 1. Powerful, bagus. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha, punya apa, silahkan dibikin pelan-pelan, pasti bisa. Saran dari saya adalah beli nama domainnya aja dari Google, karena udah otomatis bisa masuk. Nanti langkah-langkah selanjutnya saya bisa bantu, saya bisa tutor. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah, siapa lagi Bapak Ibu? Kalau seumpamanya ada, silahkan dibikin. Nah, saya masuk lagi ke tempatnya Ibu Bu Tanti, ya. Di Bu Tanti, kalau menurut saya keren ini. Tinggal tambahin aja. Tinggal tambahin, tinggal diklik yang mana yang perlu, silahkan. Ini udah dibikin hyperlink, udah bagus ini. Dia dibikin hyperlink ya. Udah masuk ke Shopee-nya semua ini. Tinggal disebar doang aja. Ayo Bapak Ibu silahkan. Tunggu bentar. Bu Stevi bilang gini, saya sudah bikin tapi kok hilang Pak. Oke, kalau Ibu hilang, Ibu masuk ke Google Site dulu, googlesite.com. Google Site. Klik Google Site, masuk ke sini. Nanti yang di sini apa Mbak tampilannya, Bu? Ya. Nanti di sini Ibu tampilannya apa? Apa kalau semuanya Ibu malam ini udah jadi co-host? Silakan di-share, nggak apa-apa. Ayo silakan. Ibu Stevi ya, Ibu Stevi jadiin co-host aja. Halo. Ya. Sudah ketemu Pak. Oh udah ketemu. Coba di-share linknya, Bu. Ya, sebentar ya Pak. Ya, silakan. Jadi kita buka dari sini ya. Yang lain ayo mari silakan buat. Sayang loh kalau enggak kita bisa belajar bareng-bareng. Anda bisa ngelihat yang mana aja bisa dipakai. Seperti itu. Sambil nunggu saya mau buktiin lagi. infoseminar.co.id, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ngelihat aja. infoseminar.co.id. Ini yang kemarin beberapa hari yang lalu saya coba bikin. Training basic perbankan syariah. Bukan punya saya. Oh, ternyata memang bukan punya saya semua. Oke, coba saya ngeliat di sini ya. Nah, ini dia kelihatan nih. Ada di nomor 3, tapi memang panjang, apa-apa jadwal training basic perbankan syariah. Kalau saya hapus training perbankan syariah, dia ada di halaman 2 pasti kurang lebihnya. Ini seperti ini. Masih bisa power, masih bisa kuat. Oke, saya coba apa tadi? Tunggu bentar, saya baca yang Bu Julita ya, sambil saya baca gini ya. Maaf Pak, tadi dari awal saya lihat bikin halaman baru, klik di mana? Oke, bikin halaman baru begini, Bu. Masuk ke Google Site, saya masuk ke si Petrus dulu ya, Petrus 1 2 3. Kalau seumpamanya Ibu mau bikin halaman baru, Ibu masuk ke page, Bu. Masuk ke page. Kalau mau bikin halaman sama persis kayak seperti ini, Ibu klik di sini, duplikat. Jika tidak, masuk ke sini, new page, ada tombol plus di sini, new page. Begitu saya new page, saya mesti kasih nama halaman 2. Tapi saran saya jangan masukin halaman 2 misalnya. Misalnya kayak gini. Jasa jadi seperti ini halamannya. Ada kepalanya, ada bawahnya, tinggal ditambahkan di sini insert. Nah, mau apa gambarnya silahkan. Seperti itu, tinggal dipublish doang. Kalau dipublish kita ngelihat gambar-gambarnya sudah tersedia apa, tinggal tambah-tambahkan aja ini. Tinggal upload aja. Ya. Coba saya ngelihat di sini. Oke. Oh ya, Salon Malang.
Oke, beranda saya masuk. Saya lihat ya, Bu. Good. Oke. Udah lumayan lah, Bu. Udah lumayan, saya bilang. Tinggal Ibu rapi-rapiin aja kan semuanya. Iya, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Yang dihubungi kami itu kalau mau diklik langsung ke WA, gimana ya, Pak? Hubungi kami. Ini, yang di sini. Yang di atas, Pak. Yang di tengah-tengah, di bawahnya logo. Yang di bawah logo. Ini ya? Kok punya saya sama punya Bapak beda ya? Nah, itu. Di bawahnya, ya itu, Pak. Yang ada Ini ya? di kami. Oke. Iya. Saya copy paste dulu ya, Ibu punya ya. Saya contohin di si Petrus. Si Petrus ini, bentar. Oke, andai kata saya masukin sini, insert text box. Nah, contoh ya, kayak gini. Di ini Bu, di blok. Udah di blok. Ini tombol ini insert link. Nah, saya masukin ini, saya https //wa.me 628-998-12-12-46. Play. Udah Bu, jadi hyperlink ini. Ketika saya mau deketin, nah ini dia udah masuk ke WA-nya saya. Saya klik masuk ke WA ini, di direct. Bentar ya. Oke, saya bantu Pak Hendri. Nah, tinggal masuk ke WA kita, udah. Bisa, ada lagi? Gampang ya ternyata ya. Saya ngeliat ada dua wanita. Yang penting mau coba, yang penting mau usaha, pasti bisa. Yakin saya. Tadi, ini dia. Ibu, siapa namanya? Ibu Tanti, udah ini. Ini kalau ini kan beranda ya. Bu Stevi punya, ini ada logo ininya Bu, yang saya putar-putar ini. Ibu juga bisa mengganti, bisa kalau mau. Caranya bagaimana? Klik ini kan masih si Petrus nih yang lama ya. Masuk ke sini, tombol setting, tulis yang namanya brand image. 5 icon ini, klik upload, cari gambarnya. Misalnya saya tadi ada gambar gini deh. Ini ya, masukin ya, open. Ada tulisan jadwal training nih, saya publish. Saya klik publish, saya publish lagi. Nanti ada tulisannya gini Bu. Nah ini berubah nih, tuh. Ada tulisannya jadwal training, samar-samar. Ibu bisa ubah di situ ya Bu ya. Cuma pemanis doang aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau saya ngeliat Ibu Tanti udah ngubah, oke, berarti udah good. Seperti itu, ya. Nah, Bu, kalau saran saya kalau memang bisa, yang ini lebih baik sebenarnya dipakai buat link WA nih Bu. Soalnya nanti setiap halaman itu orang pasti pengen masuk nyari web linknya kita. Kalau bisa ini yang diganti. Tapi terserah, Ibu maunya apa, bisa juga kayak seperti itu. Kalau mau seperti ini, boleh juga. Kalau saya sih pribadi, saya bikin link WA. Selalu di atasnya itu link WA. Contohnya kayak ini, ya. Sama satu lagi kayak yang ini enggak, saya nggak bikin, tapi di setiap halamannya saya coba masukin ada link WA-nya.
Karena dari gambar ini saya masuk link WA. Gitu. Oke, saya masuk ke chat lagi. Bu Stevi tadi udah bikin. Ada lagi yang mau bikin? Ayo, coba saya bisa kasih tahu nanti yang mana di kekurangannya, dirapiinnya yang mana, silakan Bapak Ibu. Malah saya senang banget sumpah bisa saling share. Ada lagi yang udah uji coba? Ayo, silakan. Begitu. Pak, ada yang tanya. Dari Kak Hendri tanya, custom domain yang di publish setting tidak bisa diganti ya, kecuali kita bayar ya Pak? Yang mana? Custom domain. Custom domain. Kan ada, misalkan kan alamat kita kan masih site Google. Iya, betul. Nah, itu berarti kita nggak bisa ganti, udah nurut aja kayak gitu ya Pak ya? Iya. Saran saya kalau memang Pak Hendri mau, Pak Hendri bisa pakai yang ini namanya Start Setup. Pakai yang buy a domain aja. Oh, jadi kita beli aja ya? Beli. Tapi kalau semuanya nggak beli, saya kasih akalin ya Bu ya. Masuk ke sini nih. bit.ly. Bapak Ibu udah pernah tahu belum? Ya sering dipakai sih ya, buat sering. Ya, zoom menarik. Iya, jadi nama domainnya jadi pendek. Seperti itu. Nama domainnya jadi pendek. Bentar ya. Saya masuk login. Ya. Bikin aja dari Bitly. Gitu. Ya. Bikin aja dari Bitly. Coba saya lupa aja bisa masuk nggak? Bikin aja dari Bitly bisa kok. Ya. Namanya apa jadi kita pegang. Kalau kepanjangan. Tapi kalau semuanya nggak panjang, Bapak Ibu mau beli, silakan. Begitu. Nggak beli pun bisa naruh di WA Bapak Ibu. Nanti kalau kita chat sama orang tinggal kasih. Begitu. Atau kita masukkan ke tunggu sebentar, ke Linktree. Ada yang tahu Linktree nggak di sini, Bu? Pak, tahu lah ya. Tahu Linktree nggak? Tahu. Pohon link. Sebentar ya, saya ini nih. Pernah tahu ini nggak Bapak Ibu? Tahu. Tahu ya? Iya, bisa juga dipakai. Masukin aja alamat ininya kita nama website yang kita yang panjang supaya orang bisa lebih gampang ngekliknya. Ini kan kalau saya bilang sebagai buat alat, kalau seumpamanya kita bikin brosur kepanjangan, bisa bikin brosur tinggal orang ngelihat. Tapi kalau seumpamanya kita cuma bikin brosur doang aja, sekedar bikin brosur, tidak pernah ter-SEO kan ke Google, sayang banget. Saran saya, bikin sekaligus yang ada brosurnya dan bisa mudah ditemukan di Google. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau nggak nanggung Bapak Ibu, udah bikin brosur capek-capek, tidak bisa membuat seperti itu. Ya, oke saya stop share dulu sebentar. Saya berharap Bapak Ibu tolong kalau yang sudah bikin coba-coba nggak apa-apa. Jelek, biarpun jelek itu adalah hasil karya Bapak Ibu sekalian. Saya bisa bantu dari sini, ya. Jangan takut gambarnya mati fotonya. Gambarnya jelek, gambarnya apa? Maju terus aja. Bikin aja. Yakin aja. Pasti bisa, ya. Silakan Anda bikin banyak contoh-contohnya, banyak contoh-contohnya. Ada lagi yang udah bikin, udah jadi, silakan dipublish. Jangan ragu Bapak Ibu. Ya. Jangan ragu. Kalau menurut saya sih itu terserah dari selera kita. Kalau semuanya kita buatnya kayak seperti ini nggak apa-apa. Jangan takut. Ya. Google Site itu menurut saya powerful. Kita belum bicara tentang panel-panel yang lain. Rahasia-rahasia yang lain. Kita belum ngomong soal yang namanya bagaimana caranya supaya mudah masuk ke Google. Bapak Ibu,
Ini powerful kalau saya bilang. Saya nggak ngebohong-bohongin Bapak Ibu ya bilang power ternyata istilahnya power sendiri, seru sendiri, enggak. Ini manfaatnya banyak kok. Orang-orang yang kita bikinin ternyata ada yang bisa. Nah, ini cuma sekedar saya mau sampaikan aja. Siapa tahu jadi apa ya kalau boleh saya bilang ya, jadi salah satu bahan pertimbangan ya. Oke, kami ini di gereja ini punya ini namanya www.memberkati.com ya. Jadi saya ini bikin ngebantu jemaat kalau mereka punya usaha, mereka bisa pasang di sini istilahnya free, dan saya optimasiin begitu. Saya optimasiin caranya bagaimana? Tetap saya bikin dari Google Site. Karena apa Bapak Ibu? Kalau seumpamanya saya bikin dari hosting yang berbayar, bisa sih. Tetapi saya bilang lebih mudah. Ini juga saya bisa share ke tempat orang lain. Kalau misalnya ada admin yang lain, admin gereja yang lain bisa masukin data, tinggal ngikutin apa yang saya instruksikan. Mereka gampang tinggal masukkan data, tinggal mengubah kata kuncinya aja. Contohnya kayak begini Bapak Ibu. Ini sih memang bukan gereja, ini salah satu klien yang saya punya ya, konveksi baju seragam. Sebenarnya kalau konveksi baju seragam udah tinggal kita buatkan aja. Optimasinya bagaimana? Pasti teroptimasi dengan perlahan-lahan. Kita masuk, kita daftarkan, kita laporkan ke Google. Pasti masuk Bapak Ibu ya. Mau nggak mau pasti masuk. Karena apa? Dia dipakai mesinnya Google Site. Dia beli domainnya bukan beli dari domainnya dari Google Site, tetapi saya laporkan ini ke Google Bapak Ibu ya. Kita bisa ngelaporin ke Google, kita kasih tahu, Google, tolong mampirin ya ke www.memberkati.com. Bisa Bapak Ibu. Contohnya apa? Nanti kalau kita udah punya website, udah beli dari Google Domain, kita langsung direct masuk langsung. Contohnya kayak gini. Ada satu lagi yang saya mesti kasih tahu adalah Google Webmaster. Bapak Ibu, kalau kita udah kecemplung di dalam cara pembuatan website, kita mesti tahu yang namanya Google Webmaster, Google Search Console. Tapi ada juga orang yang nggak paham. Istilahnya nanti ini pelajarannya terlalu dalam. Tapi setidaknya Bapak Ibu pernah dengar. Andai kata, saya cuma andai kata. Satu saat kalau Bapak Ibu menggunakan jasa pembuatan website, nanti dia cerita banyak lebar, bla 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 bla. Bapak Ibu mesti tanya, saya bisa ngelihat nggak Google Search Console saya? Saya bisa ngelihat nggak apa aja yang kata kunci yang sudah masuk? Ini saya bisa kasih lihat Bapak Ibu. Saya nggak ini ya saya nggak tutupin. Misalnya kayak ini, salah satunya ya, kayak contohnya ini website info seminar. Kita bisa ngelihat grafiknya, berapa orang yang ngeklik, kita bisa ngelihat tahu kata kuncinya apa yang segala macam kita tahu dari sini. Kalau tadi yang saya buat itu si panel tunggu bentar ya. Saya cari di sini. Nih, jasa polis konkret. Dia udah ada orang yang ngeklik, udah bisa ketemu dari sini. Dan dia udah bisa ngelihat. Kita laporin Bapak Ibu. Ketika kita buat, kita lapor. Coba ya saya masuk ya, jadi jasa. Ini yang baru tadi, jasa poles beton. Saya copy. Lihat, ini masih abu-abu. Saya minta pengindekan. Artinya apa? Saya minta supaya Google masuk ke dalam website saya. Google masuk ke dalam website saya supaya saya tahu. Supaya saya ngasih tahu Google, saya punya website baru loh. Saya punya halaman baru. Silakan Anda masuk ke tempat saya. Silakan Anda ngelihat di tempatnya saya supaya saya bisa kerja lebih cepat lagi terindeksnya. Masih abu-abu ya ini ya Bapak Ibu ya. Saya uji coba. Ntar lagi hijau, tapi belum tentu dia masuk, tetapi dia udah kasih tahu sama kita. Nah, ini dia. Ini hijau tulisannya. URL tersedia di Google jika dapat diindeks dan dipilih sebagai versi
kanonis URL yang dapat muncul dari hasil pencarian penelusuran dengan semua penyempurnaan yang relevan. Apa ini udah otomatis masuk? Perlahan-lahan pasti masuk. Simpel ceritanya begitu, perlahan-lahan pasti masuk. Google Search Console kita dapat dari mana Bapak Ibu? Jujur, kalau seumpamanya kita nggak tahu caranya, Google Search Console ini kita mesti pasang dulu, mesti bikin dulu, mesti istilahnya mesti dari nol dulu. Tetapi kalau kita beli nama domainnya di Google, dia udah otomatis masuk. Paling gampang. Jadi rahasianya saya buka. Kalau paling mau cepat, bikin Google site, beli domainnya dari Google. Walaupun di tempat lain ada yang jual, pihak ketiga yang jual, saya nggak mau pakai pihak ketiga kalau pakai Google Search Console. Lebih baik saya beli nama domainnya dari si Google. Cepet banget. Jadi Bapak Ibu yang nanti punya usaha, misalnya Bapak Ibu bilang gini, oh saya pengen punya gini www.bajurompi.com. Masih kosong nggak ya? Cari, kalau semua masih kosong, beli. Udah beli, nanti tinggal didaftarin ke Google Search Console. Bapak Ibu bisa cari kok, dicoba. Contohnya kayak gini, Google Domain ya. Kemarin ada saudara kita yang main wedding organizer yang dari Bandung, siapa yang namanya ya? Saya lupa itu. Kemarin yang dia cerita dia punya bikin peta di Facebook nggak bisa. Gunawan ya? Pak Gunawan bener bukannya? Saya nggak tahu ya. Nih. Deko. Saya coba cari ya, dekorasipelaminan.com. Dekorasipelaminan.com masih kosong. Untuk nama domain www.dekorasipelaminan domain masih kosong, tinggal kita beli. Tapi cara belinya begini Bapak Ibu. Nih contoh kasus ya. Kalau nama domainnya kosong, Anda harus bikin Google site-nya dulu. Anda harus bikin nama Google site-nya dulu yang isinya segala macam tentang yang namanya pelaminan. Sesudah itu Anda klik ini, tombol, Anda klik custom domain, Anda start setup, by domain. Klik seperti ini. Masuk ke sini, ketik yang tadi namanya dekorasipelaminan.com. Misalnya kalau mau pakai .com, tinggal buy, beli. Ini contoh ya, ini contoh saya nggak lanjutin lagi. Saya klik buy. Misalnya nih, nanti dikasih tahu tuh 165.930 1 tahun. Kalau Bapak Ibu tinggal mau ya tinggal tulis check out, bleng masuk. Gampang kok. Bayarnya ya ini dia pakai kartu kredit dulu pertama kali. Saya bayarnya pakai kartu kredit, kurang lebih kayak gitu. Ya. Nama domain yang paling cepat beli dari Google. Teman-teman yang lain masih dibilang ada yang mungkin dibilang gini, domain di Google ada yang mahal. Tapi kalau menurut saya domain dari Google udah dapat akses langsung masuk ke Google Search Console. Google Search Console ini Google Webmaster. Nah, ini dia nanti masuknya ke sini Google Search Console. Kalau yang sudah punya Gmail pasti bisa masuk ke sini. Ya, tapi masih kosong mungkin tampilannya nggak kayak gini. Kalau Bapak Ibu masih nanti ada dua sisi. Kalau Bapak Ibu ngeliat ini nama domain yang saya daftarin ke Google Search Console saya banyak banget Bapak Ibu. Karena apa? Saya udah tinggal kalau udah bikin satu nama domain, satu website, saya tinggal daftarin aja ke Google Search Console. Kurang lebih kayak gitu, ya. Udah aman saya istilahnya. Daftar, beli, daftarin. Kurang lebih kayak gitu. Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube saya, pelajarin yang Google Search Console ya. Pelajarin yang Google Site. Kenapa tadi saya nggak kasih di awal link ini? Karena kalau saya kasih di awal mungkin Bapak Ibu bilang gini, oh gampang ada linknya, nggak usah ngikut seminarnya, nanti coba nonton aja. Saya minta maaf ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa sih, nggak ada yang ngelarang.
Tapi kalau seumpamanya kita udah tahu, oh ternyata ini tombol-tombolnya, oh saya ngerti, saya paham. Tinggal nanti kan praktek, kita tinggal nonton YouTube-nya doang. Oh ternyata Pak Petrus yang ngajarin ini, oh ternyata ada di sini. Ya udah, saya paham. Sebenarnya kalau kita nggak pernah paham, kita nggak pernah tahu, tombolnya itu membingungkan. Karena saya tuh ngerabanya lama juga Bapak Ibu. Karena saya nanya sama teman-teman saya yang main buatan website, kamu paham Google Search Console? Kamu paham Google Site nggak? Dia ketawain saya, buat apa pakai Google Site? Google Site mah nggak optimasi. Soal Google Site mah repot. Google Site mah ribet. Tapi mereka nggak tahu ada kekuatan yang ada di dalamnya. Maka itu pas kita tahu, kita ngerti, oh udah main di sini. Nah sebagai teman-teman di ICI, kita sesama ini, ayo mainin di sini. Mumpung aku kasih tahu ya, mumpung yang lain masih nggak ngerti. Iya, mumpung yang lain nggak ngerti. Saya lagi ngepikirin kalau semua ini 200 orang yang ikut, 200 orang paham. Saya keren, mantap itu. Karena di sini cuma ada 33 orang sampai detik ini. Saya juga bilang keren ini luar biasa. Jangan nyerah, maju terus. Ya panelnya yang penting Bapak itu tahu. Ternyata Google Site itu tinggal nggak usah pusing-pusing. Ibu rumah tangga aja kalau dia ngerti, dia bisa pernah bikin Canva atau apapun, dia udah pasti ngerti ini. Oke. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Pak, dari Pak Meli, ya. Gimana mendapatkan gambar yang tidak melanggar copyright ya Pak? Gambar yang nggak melanggar copyright? Iya. Ini coba cerita yang Google Search Console atau Google Site atau apa? Oh ya, terus dia ada nanya lagi, ada yang tanya juga bedanya apa Google Site dengan Business Site? Kan business kalau site, di Google My Business itu kan juga ada ini gitu ya Gaya. Ya. Jadi ini kok ada Google Site lagi tuh, terus bedanya apa gitu? Kalau Google Site ya, Google Site yang bukan Google dari Google Businessku ya, dia nggak bisa macem-macem Bu, cuma satu halaman. Udah nggak bisa masukin video banyak di situ, cuma peta doang. Tapi ya testimoni bisa, sama produk-produk bisa. Terbatas lah saya bilang. Tapi kalau yang ini bisa kita sama-sama bisa di redirect nama domain, pakai nama domain. Google bisa mengizinkan kita beli pakai nama domain. Tetapi kalau menurut saya ada plus minusnya, ada kelebihannya. Saya lebih suka di sini. Saya bisa bikin banyak halaman karena saya targetnya begini ya. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikarang, Surabaya, Bandung. Apalagi kota-kota besar dari ujung Jakarta, dari ujung Aceh sampai nanti Papua. Bapak Ibu percayalah, saya udah bikinin kayak gini. Coba ya bentar ya. Ini masih ngeliat ke saya atau enggak? Oh enggak ya, mau share screen. Bentar ya Bapak Ibu ya. Linknya tadi di itu aja ya, ditonton aja ya. Memberkati.com. Saya masuk ke Memberkati. Saya sengaja kayak gini. Bapak Ibu, saya klik more ya. Bapak Ibu tuh mau ngeliat nih. Ini saya seminar internet marketing, saya sengaja. Ini Jakarta sampai dengan nanti sampai bawahnya. Ini seminar internet marketing semua nih Bapak Ibu nih. Sampai nanti ke Kabupaten Jaya Wijaya. Saya klik Kabupaten Jaya Wijaya. Seminar internet marketing Kabupaten Jaya Wijaya. Saya nggak mau pedulikan apa. Saya mau supaya setiap kabupaten, setiap tempat, setiap lokasi nanti ketika orang nyari, ketemunya Petrus. Ininya begitu. Pas lagi sampai Makassar, ketemunya si Petrus. Saya maunya seperti itu Bapak Ibu. Walaupun berkompetitor. Kalau di memberkati.com ini agak berat memang kalau untuk ngelawan seminar internet marketing Makassar. Coba saya copy ya. Agak berat kalau saya akui. Coba dia bisa masuk nggak? Tapi nggak ya, masuklah nomor 2 setidaknya. Ya, masih menang. Mana? Kalau bikinnya banyak begitu, nanti mempengaruhi kita punya memori atau Google Drive kita nggak Pak? Iya, ada pengaruh. Tapi ini kan kecil sebenarnya. Yang jujur ya, Google Drive itu kita kebanyakan sebenarnya dari, kalau saya pribadi, itu dari email Gmail saya, karena ada orang kirim proposal sama attachment-nya gede-gede gitu. Sisanya dari foto yang kesangkut di HP kita, biasanya ke Google Drive. Tapi kalau yang itu kecil banget Bu, kecil banget. Oh, kecil sekali ya. Kalau jadi sebenarnya mempengaruhi, tapi sebenarnya nggak efek begitu besar ya, itu malah justru dari kita sendiri ya.
Betul. Jadi kalau Bu Tanti mau misalnya bikin gini, jual baju atau distributor baju rompi, misalnya Makassar, rompi, Manado, rompi, misalnya Surabaya, bisa bikin kayak gitu. Jadi tinggal kopas saja ya Pak ya yang tadi Bapak Betul, ajarkan duplikat. awal. Hanya duplikat. Tinggal duplikat. Seumpamanya kayak Hoya salon. Cuma di Malang, nggak ada masalah, Bu. Tapi Ibu bahkan kata kunci yang lain. Rias pengantinnya, ya, pewarnaan rambut. Yang lainnya apalagi? Gunting. Yang lainnya apalagi? Jasa yang lainnya. Hoya salon Malang, ya udah di situ. Tapi kata kunci yang lain. Kan masih bisa. Jadi misalkan kalau seperti Hoya salon kan udah dipakai, jadi nanti mungkin bisa gunting rambut di mana begitu ya. Bukan, misalnya ini kan site.google.com view Hoya salon Malang, kan garis miringnya kan beranda nih. Ya, nanti dia tulis lagi umpamanya apa? Make up, gaun pengantin, garis miringnya apa lagi? Hoya salon Malangnya cuma satu. Google site-nya, tapi halamannya yang dibuat banyak. Bisa juga duplikasi dari mana Bapak Ibu? Duplikasinya dari sini, bentar. Google site, masuk dulu. Google site. Dari websitenya, yang tadi saya bilang, duplikasi ya, duplikasi nggak apa-apa kayak gini. ×3, ini dulu, klik masuk ke dalam. Nanti di sini ada klik ×3 ini nih, Bu. Klik make a copy. Tadi kan Petrus 1, 2, 3. Saya ganti Petrus 4, 5, 6. Dia ada di Google Drive. Dia ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, Bu Tanti. Bu Tanti boleh nggak saya tanya alamat email Bu Tanti apa? Bentar. Yang Gmail ada nggak yang Gmail? Ada. Ibu ketik di itu, Bu, di chat ya. Ini ya, Petrus 456 ya. Petrus 456, Petrus 456. Saya publish dulu bentar. Petrus 456. Oke, saya ngeliat emailnya Bu Tanti nih. Nanti Bu Tanti ngecek dari email ya. Iya. Iya, Oke. Pak. Saya masuk ke sini. Plus, saya tombol plus. Saya izinin Bu Tanti akses untuk Petrus 56. Bu Tanti coba buka deh. Email Gmail-nya Bu Tanti atau Google Site-nya Bu Tanti. Ibu klik ini. Oh iya. Google Site-nya ya, Google Site-nya. Nanti ada nggak saya punya yang barusan saya kirim? Keluar ada tulisan request access. Iya. Bentar ya, saya masuk sini lagi. Ibu sebagai editor di tempat saya. Ibu bisa ubah-ubah. Coba Ibu masuk ke sini ya, Ibu. Si yang ini masuk ke Petrus 456. Ada nggak Petrus 456? Di Google Site-nya Ibu. Masuk ke tombol yang ini nih, Google Site. Yang Tadi mana? kan, hah? Google Site. Oh, oke. Ada nggak tulisannya Petrus 456? Oh iya, ada. Ada, coba Ibu klik. Oke. Ibu sebagai editor loh. Iya. Ibu sebagai editor. Coba Ibu ganti-ganti deh website yang 456 tadi. Websitenya saya ganti tulisannya begitu ya, Pak? Silakan, ya. Nanti linknya kasih ke saya, Bu. Kasih ke teman-teman ke chat. Kita bisa ngeliat. Ibu udah ngubah loh. Saya nggak ngubah. Oh. Ini saya ganti judulnya atau make up? Boleh, Ibu ganti apa aja juga boleh. Oh, ganti judulnya atau apa gitu ya? Iya, silakan.
Jadi pelajarannya di sini gini Bapak Ibu. Anda bisa berkolaborasi sama banyak orang. Yang penting tahu kita ke depannya mau bikin apa. Halaman ini siapa yang ngerjain, halaman ini siapa yang ngerjain. Bisa minta anak yang masukin atau minta teman atau satu gereja bisa masukin. Gereja punya satu website khusus buat dagangan misalnya. Semua orang bisa masuk tapi punya perjanjian jangan ngerusak. Ya, jangan sampai ngedelete. Nggak taunya lupa, oh aku ngedelete. Ya udah jangan sampai seperti itu. Kalau ngedelete ya hilang dari Google. Masih ada 30 hari loh, masih ada 30 hari jadi tarik lagi dari Google Drive-nya. Gitu. Udah Bu, udah ganti belum? Sudah, saya publikasikan. Nah, itu udah website kelas ICI ditulisannya di tempat saya. Ya kan? Iya, betul. Itu website kelas ICI. Udah jadi. Oh. Jadi ternyata kita bisa kelola, kita bisa mainkan, kita bisa rubah-rubah dari sini. Oh, keren. Gimana sekarang? Menurut Ibu? Keren tuh. Iya, jadi tanpa kasih tahu email Gmail saya si info seminar sama Bu Tanti bisa masuk akses di sini. Kalau di Google yang namanya Google Site ya, yang dari Google Bisnisku nggak bisa masuk itu. Bisa masuk tapi saya belum ngecek caranya. Bisa masuk juga, bisa kolaborasi. Nah, saya sukanya di sini, bisa kolaborasi. Begitu. Tapi Ibu tidak bisa mengubah si website Petrus ini. Yang website yang lain karena Ibu tidak punya aksesnya di dalam sini. Begitu. Gimana? Keren ya? Saya bilang. Caranya bagaimana? Bikin kepalanya, bikin kakinya, bawahnya udah jadi. Kalau udah berasa serak, udah oke, baru duplikasi. Baru tambahin lagi insert ini, insert itunya segala macam. Yang tadi websitenya Pak Petrus nih, yang Stone Crusher itu kan ada jual ini yang di pojok kanan atas itu Pak, itu berarti nanti tambahinnya di halaman ya? Iya, tambahnya di halaman. Tambahnya di halaman. Jadi saya kalau masuk saya ke sini, tambahnya begini. Ke page, ya. Saya klik bawahnya turun. Ini biangnya, tinggal ngeliat aja gini apa. Ini Sulawesi Utara. Kalau saya turunin ke bawah, dia udah ganti lagi. Sulawesi Barat. Turun lagi ke bawah lagi. Sulawesi Tengah. Apa saya ketik ulang? Saya nggak ketik ulang sama sekali. Saya tinggal gini doang. Duplicate page. Gini. Saya hapus nih. Ya. Saya ganti. Duplikasi halaman ya kalau bahasa Inggris. Iya, duplikasi halaman. Ini planet Mars. Saya okein. Ya, planet Mars. Saya publish. Linknya jadi planet Mars. Tuh dia linknya. Tapi kan saya bisa diomelin pemiliknya. Saya buru-buru hapus. Gitu. Oke. Ya, saya pikir keren ini kok bisa bikin melayang seperti itu. Jadi maksudnya kita bisa bikin per kategori. Misalkan kan saya rompi, ada jaket, ada macam, ada celana Korea perempuan. Jadi nanti bikinnya melayang kayak gitu. Ih, keren banget. Betul. Daripada nanti Ibu bikin yang panjang, nanti orang short capek dan dia nggak punya kekuatan. Kekuatannya di mana? Kata kuncinya di sini, Bu, sama linknya. Kata kuncinya ini semua di sini. Begitu. Itu merupakan menjadi kata kunci seperti AUKT. Jadi jual Stone Crusher apa? Iya. Oh, baik. Kata kuncinya gini, masuk properties, kita ngeliat kata kuncinya ini jual Stone Crusher Sulawesi Barat. Dalamnya juga mesti ada tulisannya jual Stone Crusher Sulawesi Barat. Kurang lebih kayak gitu. Tuh kayak gini kan. Sulawesi Tenggara. Saya klik, saya properties. Ada Sulawesi Tenggara. Ini sama di sini sama. Kata kuncinya. Dah, mantep. Harus dicoba. Mesti coba. Jadi yang 28 orang yang sisa pada malam hari ini, ayo dicoba. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau nyoba pelan-pelan. Nggak apa-apa. Istilahnya kalau saya bilang cacat-cacat dikit, ya pasti bisa. Kalau sampai mumet nggak ngerti, WA saya dari awal kan saya udah kasih tahu nomor WA saya. Bener nggak sih? Saya kasih tahu nggak sih? 08998 12 12 46. Kontak aja, nggak apa-apa.
nanya-nanya, saya lebih senang, saya jawab kok. Begitu. Dah, karena ini udah 21.15, udah malam juga. Kalau Bapak-Bapak Ibu nggak ada pertanyaan, bikin dulu. Minggu depan kita ngelihat lagi. Ya,